Halo, perkenalkan namaku Surya Damar Swastiko dengan NIM 2306116000515 dari kelas PJKRA 23 Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan memaparkan mengenai hasil analisis konsep latihan dan pengukuran komponen kebugaran jasmani terkait keterampilan seperti kecepatan, kelincahan, keseimbangan, dan koordinasi menggunakan instrumen terstandar pastinya. Yang pertama ada kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan untuk menggerakkan tubuh dari suatu tempat ke tempat lain dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kecepatan dapat diketahui dengan menetapkan kapan tugas gerak dimulai dan kapan berakhir. Selang waktu antara mulai dan berakhir disebut waktu jarak. Hal inilah yang menggambarkan kecepatan gerak seseorang. Kemudian macam-macam kecepatan. Menurut Soeharno, dalam jurnalnya tahun 1985 pada halaman 31, kecepatan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu ada kecepatan sprint, kecepatan reaksi, dan kecepatan bergerak. Yang pertama yaitu kecepatan sprint. Kecepatan sprint merupakan kemampuan organisme atlet bergerak ke depan dengan kekuatan dan kecepatan maksimal untuk mencapai hasil yang sebaik-baiknya. Contohnya pada pemain sepak bola saat berlari mengejar bola. Yang kedua ada kecepatan reaksi. Kecepatan reaksi adalah kemampuan organisme atlet untuk menjawab suatu rangsangan secepat mungkin dalam mencapai hasil yang sebaik-baiknya. Contohnya, pada pemain sepak bola saat menyambut umpan, pemain tersebut langsung dengan sigap menyambutnya kembali. Yang ketiga ada kecepatan bergerak. Kecepatan bergerak merupakan kemampuan organ atlet untuk bergerak secepat mungkin dalam satu gerakan yang tidak terputus. Di antara tipe kecepatan tersebut, di atas dua tipe kecepatan, yaitu kecepatan reaksi dan kecepatan bergerak, sangat diperlukan dalam kegiatan olahraga, seperti contoh sepak bola. Misalnya, seorang pemain pada saat menggiring bola, lalu mengoper kepada kawannya, dan sesaat kemudian dikembalikan lagi ke depannya, dan bola harus dikejar. Artinya, pemain tersebut sudah melakukan gerakan dengan gerakan secara cepat, karena harus mendahului lawan yang akan datang. Kemudian ada bentuk-bentuk latihan kecepatan. Yang pertama ada lari sprint berulang-ulang 5 kali dengan jarak 10 meter. Yang kedua ada lari sprint berulang-ulang 3 kali dengan jarak 20 meter. Yang ketiga ada lari sprint berulang-ulang 2 kali dengan jarak 25 meter. Latihan ini dilakukan berulang-ulang sampai atlet atau peserta didik dirasa mampu untuk melakukannya. Lanjut kepada pembahasan yang kedua yaitu kelincahan. Kelincahan merupakan kemampuan seseorang untuk bergerak dengan cepat dan mengubah arah dengan tangkas tanpa kehilangan keseimbangan dan sadar akan posisi tubuhnya. Kelincahan ini sangat diperlukan untuk cabang-cabang olahraga permainan seperti bola voli, bola basket, sepak bola, hoki, softball, dan sebagainya. Demikian pula dengan cabang olahraga perseorangan seperti tinju, pencak silat, bulu tangkis, anggar, dan sebagainya. Kelincahan menurut ahli menurut Kierkegaard dan kawan-kawan dalam jurnalnya tahun 1980 dalam halaman 243, beliau bersama kawan-kawannya berpendapat bahwa kelincahan merupakan kemampuan badan untuk mengubah arah tubuh atau bagian tubuh lainnya dengan sangat cepat dan efisien pastinya. Jadi, kelincahan tidak hanya memerlukan suatu kecepatan saja, tetapi perlu adanya kecepatan juga untuk mengubah arah tubuh. Bentuk latihan kelincahan dapat dilakukan dalam bentuk lari bolak-balik atau shuttle run, terus lari kelak-kelok atau zigzag run, jongkok berdiri atau squat thrust, dan sejenis lainnya. Kemudian ada ciri-ciri latihan kelincahan. Yang pertama yaitu bentuk-bentuk latihannya harus ada gerakan merubah posisi dan arah badan. Yang kedua, rangsangan terhadap pusat saraf sangat menentukan berhasil tidaknya suatu latihan kelincahan. Ingat, koordinasi dan kecepatan merupakan unsur yang urgen bagi baiknya kelincahan. Yang ketiga, adanya rintangan-rintangan untuk bergerak dan mempersulit kondisi. Keempat, ada pedoman waktu yang pasti dalam suatu latihan. Pembahasan yang ketiga adalah mengenai keseimbangan. Keseimbangan sendiri merupakan di mana tubuh mempertahankan dari suatu tekanan atau beban dari badan dalam keadaan diam maupun sedang bergerak. Latihan keseimbangan ini dapat dilakukan dengan jalan atau mengurangi atau memperkecil bidang tumpuan.
Latihan keseimbangan bisa disimpulkan menjadi latihan atau bentuk sikap badan dalam keadaan seimbang baik pada sikap berdiri, duduk, maupun jongkok. Latihan keseimbangan sendiri bisa dilakukan dengan cara 1. Mengangkat salah satu kaki dari sikap kayang. Yang kedua, latihan keseimbangan dengan sikap kapal terbang. Yang pertama tadi, itu bertujuan untuk melatih kekuatan otot-otot tungkai punggung dan lengan serta menjaga keseimbangan. Untuk yang kedua, bertujuan untuk melatih kekuatan otot-otot tungkai dan menjaga keseimbangan juga. Nah, pembahasan yang terakhir yakni koordinasi. Koordinasi adalah kemampuan seseorang dalam mengintegrasikan gerakan tubuh berbeda ke dalam satu gerakan yang efektif. Kemampuan koordinasi tubuh dapat dilatih dengan cara memantulkan bola pada tembok dengan tangan kanan dan menangkapnya kembali menggunakan tangan kiri. Intinya, latihan koordinasi membutuhkan kemampuan gerak insting yang kuat sekaligus konsentrasi yang tinggi. Untuk melatih koordinasi bisa melalui dengan permainan melambungkan dan menangkap bola. Yang kedua, permainan melempar dan menangkap bola. Dari dua hal tersebut bertujuan untuk melatih koordinasi mata dengan tangan yang berhubungan dengan kemampuan memilih suatu objek dan mengkoordinasikannya dengan objek yang dilihat dengan gerakan-gerakan yang diatur. Kadang, kaki juga perlu dalam gerakan koordinasi ini.